Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Ida Rohmani dengan NIM A1B010103, program studi manajemen konsentrasi keuangan semester 5. Baik, di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang paten atau penemuan teknologi dalam mata kuliah aspek hukum dan teknologi. Baik, dalam materi ini kita akan membahas 5 subbab. Yang pertama, pengertian paten. Yang kedua, jenis-jenis paten. Yang ketiga, undang-undang tentang paten. Yang keempat, cara pelindungan hak paten. Dan yang kelima, cara mendaftarkan hak paten. Untuk yang pertama, pengertian paten. Istilah paten bermula dari bahasa Latin yang berarti dibuka dan berlawanan dengan laten yang berarti terselubung. Oleh karenanya, bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan demikian, paten adalah hak istimewa atau eksklusif yang diberikan kepada seseorang penemu atau inventor atas hasil penemuan atau invention yang dilakukan di bidang teknologi, baik yang berbentuk produk atau proses saja. Atas dasar hak istimewa tersebut, orang lain dilarang untuk mendayagunakan hasil penemuannya terkecuali atas izinnya atau penemu sendiri melaksanakan hasil penemuannya. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten, paten adalah hak khusus atau eksekutif yang diberikan negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau untuk memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melakukannya. Yang kedua, jenis-jenis paten. Jenis-jenis paten ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, jenis paten sederhana, dan yang kedua, jenis paten biasa. Yang pertama, jenis paten sederhana. Jenis paten sederhana menurut pasal 6 Undang-Undang Paten, paten sederhana hanya diberikan untuk invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud. Kemudian, jenis paten yang kedua yaitu paten biasa. Paten biasa adalah paten memenuhi persyaratan penemu yang dapat diberikan paten, yaitu syarat kebaruan, mengandung langkah inventif, dan dapat diberikan dalam bidang industri. Penemuan yang demikian ini biasanya didahului dengan kegiatan riset atau pengembangan intensif. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang tentang Paten. Undang-Undang tentang Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Pengertian hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atau inventor atas temuannya atau invensinya di bidang teknologi untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri temuannya atau memberikan izin pada pihak lain untuk melaksanakan. Hak paten diberikan oleh negara. Hak paten tidak muncul dengan sendirinya tapi diberikan oleh negara. Untuk itu harus ada permohonan pendaftaran pada Ditjen HKI. Ada 3 syarat agar suatu temuan di bidang teknologi dapat diberikan paten. Yang pertama, temuan tersebut harus baru. Yang kedua, mengandung langkah inventif. Dan yang ketiga, dapat diterapkan dalam industri. Masih dalam Undang-Undang tentang Paten. Yang pertama, lingkup penemuan yang dapat dipatenkan. Tidak semua penemuan dapat dipatenkan. Penemuan-penemuan yang tidak dapat dipatenkan ada 5 penemu. Yang pertama, temuan tentang proses atau hasil produk yang kegunaannya bertentangan dengan perundang-undang, keterlibatan umum, dan kesusilaan. Kemudian kedua, penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, pembedahan yang diterapkan pada hewan atau manusia. Yang ketiga, penemuan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Yang keempat, semua makhluk hidup kecuali jasa prenik. Yang kelima, proses biologis yang esensi untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Yang kedua, permohonan pendaftaran paten. Permohonan pendaftaran paten harus menunjukkan surat permintaan paten yang memuat 6 hal. Yang pertama, surat permintaan untuk mendapat paten. Yang kedua, deskripsi uraian singkat tentang penemuan. Yang ketiga, klaim bagian yang diminta perlindungan hukum bisa 1 atau lebih. Yang keempat, gambar-gambar teknik. Yang kelima, abstraksi tentang penemuan. Dan yang keenam, surat kuasa bila diajukan dengan kuasa, atau dalam hal ini harus konsultan paten yang terdapat di Ditjen HKI. Kemudian yang ketiga, jangka waktu paten. Jangka waktu paten yang diterima pendaftarannya akan dilindungi untuk jangka waktu 20 tahun dan tidak dikenal perpanjangan. Bila jangka waktu tersebut habis, maka dijadikan milik umum. Untuk paten sederhana dilindungi untuk 10 tahun dan tidak dapat diperpanjangkan. Dan yang keempat, peralihan paten. Peralihan paten bisa dialihkan dengan jalan yang pertama, peralihan pewarisan, yang kedua hibah, yang ketiga wasiat, yang keempat perjanjian, dan yang terakhir sebab lain yang diperbolehkan undang-undang pengalihan paten dengan jalan perjanjian sering dilakukan dan dikenal dengan lisensi paten. Yang kelima, paten sederhana. Paten sederhana adalah paten atas benda atau alat yang diperoleh. Ada 3 jenis. Yang pertama dalam waktu yang relatif singkat, kemudian yang kedua biayanya relatif murah, dan yang ketiga secara teknologi sifatnya sederhana. Kemudian yang terakhir yaitu pembatalan paten. Pembatalan paten bisa karena 3 hal. Yang pertama, paten
batal demi hukum apabila tidak dipenuhi kewajiban pembayaran tahunan. Yang kedua, pembatalan paten atas permintaan pemegang paten. Dan yang kelima, pembatalan karena gugatan. Kemudian materi yang keempat yaitu cara pelindungan hak paten. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk invensi dapat dipatenkan atas dengan kata lain memperoleh hak paten sehingga mendapatkan perlindungan hukum, yaitu yang pertama, invensi harus merupakan invensi di bidang teknologi dan memecahkan sebuah permasalahan. Yang kedua, invensi belum pernah dipublikasikan dan diperagakan sebelum sehingga harus mengandung kebaharuan atas state of the art. Yang ketiga, invensi mengandung langkah inventif, artinya invensi tersebut tidak dapat diduga sebelumnya. Kemudian yang keempat, invensi yang akan dipatenkan dapat diterapkan dalam industri, sehingga apabila invensi itu merupakan suatu produk sama. Cara perlindungan hak paten yaitu first to file, yaitu pemberian perlindungan hak paten berlaku bagi inventor yang pertama kali mendaftarkan permohonan paten atas hasil invensinya. First to invent, yaitu hak paten akan diberikan kepada permohonan yang pertama kali mengembangkan penemuan itu pertama kalinya. Dan yang kelima yaitu pendaftaran hak paten. Pendaftaran hak paten dapat dilakukan dengan 5 langkah. Yang pertama, ajukan permohonan pendaftaran. Yang kedua, pemeriksaan administratif. Yang ketiga, masa pengumuman. Yang keempat, mengajukan permohonan pemeriksaan substantif. Dan yang terakhir, pemutusan menolak atau menarik paten. Selain itu, cara mendapatkan hak paten dapat dilakukan dengan cara online dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, registrasi akun di paten Dikip Go ID. Yang kedua, pilih buat permohonan baru. Yang ketiga, unggah data pendukung yang dibutuhkan. Yang keempat, isi seluruh formulir yang tersedia. Yang kelima, lakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode billing paten. Yang keenam, lakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode billing substantif. Yang ketujuh, pastikan semua terisi dengan benar lalu klik selesai. Dan yang terakhir, permohonan akan diproses. Terima kasih, sekian dari penjelasan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.